Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nur Hasanah Erizal dengan NIM 22017164 dengan prodi Sastra Bahasa Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan dua topik. Yang pertama, ringkasan materi pada pertemuan kali ini dan juga pembahasan mengenai podcast kaki 5 dengan judul Wujudkan Ekosistem Entrepreneur Melalui Pendidikan Soft Skill dan Karakter. Baik, kita masuk kepada sesi pertama terlebih dahulu, yaitu ringkasan materi dengan beberapa subtopik. Yang pertama, analisis peluang dan ide wirausaha. Dalam analisis peluang dan ide wirausaha tentunya memiliki beberapa penjabaran, diantaranya pengertian analisis dan juga ciri-ciri peluang usaha. Mari kita bahas terlebih dahulu pengertian analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu aktivitas di mana seseorang atau perusahaan melakukan penelitian, perencanaan, perkiraan, sampai proses evaluasi sebuah usaha, baik itu telah berjalan maupun yang baru akan dijalankan. Dalam peluang usaha tentunya sangat penting agar usaha tersebut menjadi lebih efisien dalam memperoleh keuntungan. Sejalan juga dengan hal tersebut, suatu analisa yang baik tentunya menunjukkan data terkait seluruh aspek bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi faktor internal maupun eksternal. Manfaatnya adalah memperlancar jalannya bisnis serta mencegah terjadinya hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian. Tidak sampai itu, analisis peluang usaha juga berfungsi dalam memahami minat dan keinginan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa, serta bisa menentukan cara terbaik untuk melakukan promosi dan tingkat kelayakan bisnis tersebut. Yang kedua, ada ciri-ciri peluang usaha. Di sini disebutkan beberapa ciri. Yang pertama, adanya rasa keyakinan dan keinginan untuk mewujudkannya. Yang kedua, terdapat rasa gembira dalam melakukannya. Yang ketiga, peluang dapat berupa ide kreatif, inovasi, dan sebagainya. Serta peluang usaha harus siap terhadap perubahan, persaingan, serta kebutuhan pasar di masa depan. Tujuan dari analisis peluang usaha tersebut tak kalah penting. Di antaranya, mencegah agar perusahaan tidak bangkrut, mempunyai gambaran mengenai nilai produk, dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat, memahami persaingan di pasar, dan mengetahui beberapa layak usaha dapat dijalankan. Yang kedua adalah menentukan ide dan gagasan usaha. Di sini ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide tersebut merupakan peluang yang baik. Di antaranya ada pasar, ada potensi pertumbuhan pasar, ada biaya, dan juga ada resiko. Di sini kita dapat mencari atau carilah sebuah ide bisnis dengan cara 1.
sering menghadiri pameran perdagangan dan investasi. 2. Mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. 3. Investigasi material lokal dan sumber daya lain. Dan yang keempat, mengkaji peluang substitusi produk impor. Yang ketiga, ada menganalisis jenis usaha. Saat menganalisis sebuah usaha, ada beberapa cara yang bisa dilakukan supaya usaha tersebut semakin berkembang dan bertahan. Di antaranya ada analisis SWOT, inovasi produk, menentukan target pasar, menyusun perancangan anggaran dengan tepat, melakukan promosi dengan efektif, meminta masukan kepada konsumen, serta evaluasi secara rutin. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai menganalisis jenis usaha. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis secara keseluruhan yang dimulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta hambatan. Analisis ini dibuat untuk mengetahui dan menganalisis potensi apa saja yang bisa dikembangkan dalam suatu usaha. Selain dari potensi, kelemahan sebuah usaha juga dapat dicegah dengan cara menemukan jalan keluarnya terlebih dahulu. Yang kedua, inovasi produk. Setelah menganalisis SWOT, langkah selanjutnya adalah melakukan inovasi produk sebagai cara untuk bertahan dan mengantisipasi segala risiko yang terjadi. Inovasi produk atau layanan tersebut dapat mencegah bisnis mengalami kerugian. Yang ketiga, menentukan target pasar. Dalam menganalisis peluang usaha, menentukan target pasar merupakan hal yang sangat penting. Meskipun pada umumnya target pasar sebuah bisnis bisa untuk seluruh kalangan, tetapi ada baiknya juga jika target pasar dikelompokkan berdasarkan tentang usia, gender, pekerjaan, minat konsumen, dan sebagainya. Hal itu diperlukan agar strategi pemasaran dapat lebih tepat sasaran. Yang keempat, ada menyusun rancangan anggaran dengan tepat. Menyusun rancangan anggaran dengan tepat dimulai dari awal proses produksi hingga produk sampai ke tangan pelanggan. Anggaran biaya tersebut diantaranya seperti bahan baku, gaji, biaya operasional, biaya pengiriman, biaya perawatan, dan perhitungan laba rugi. Perhitungan anggaran itu semuanya dapat disusun menggunakan model akuntansi. Yang kelima, melakukan promosi dengan efektif. Analisis berikutnya adalah melakukan pemasaran dan promosi secara matang dan efektif. Tujuannya agar bisa meningkatkan penjualan sehingga laba perusahaan pun naik. Yang keenam, meminta masukan kepada konsumen. Masukan serta kritik dari konsumen akan menjadi nilai tambah dan inovasi bagi bisnis. Dengan adanya hal ini, perusahaan bisa menghadapi tantangan bisnis dan menemukan arah bisnis semakin berkembang. Di sisi lain, masukan konsumen juga meningkatkan customer engagement sehingga hal itu sejalan dengan meningkatkan brand awareness bisnis Anda kepada masyarakat. Yang terakhir, ada evaluasi secara rutin. Setelah kita melakukan 6 jenis analisis usaha, tentunya kita memerlukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan apa saja yang ada di dalam ketika kita mendirikan sebuah perusahaan atau bisnis. Pada materi yang pertama sudah dijelaskan, kita masuk kepada sesi kedua, yaitu membahas mengenai podcast kaki 5 dengan judul Wujudkan Ekosistem Entrepreneur Melalui Pendidikan Soft Skill dan Karakter. Dalam video podcast tersebut ada seorang narasumber yang memiliki beberapa
bidang yang ia kerjakan, diantaranya sebagai YouTuber, produser, seorang public speaking, dan sebagainya. Di sini ketika dia menjadi seorang YouTuber, beliau mengedit video dengan sepenuh hati untuk memperlihatkan video tersebut kepada para audiens. Dan dia juga sangat fashion dalam menyajikan konten-konten YouTube yang mengandung pelajaran atau relasi di dalamnya, atau video-video YouTube yang mengandung keseharian beliau. Sebagai seorang produser, beliau berhasil membuat suatu film dengan rentang 4 tahun. Dengan rentang 4 tahun dia dapat menayangkannya. Ketika kita memiliki sebuah visi untuk membuka beliau memiliki visi untuk membuka D4 di UGM karena beliau seorang dekan vokasi di sana. Berupa yang awalnya tidak disetujui, namun akhirnya melonjak tinggi dan banyak dari kalangan orang-orang di sana ataupun di luar Yogyakarta ingin masuk pada jurusan D4 tersebut. Di sini beliau memaparkan harapan kepada warga masyarakat UNP dalam mendirikan vokasi UNP, yaitu semoga vokasi UNP lebih bagus atau lebih gila daripada UGM. Di sini juga beliau menyebutkan yang susah itu adalah merubah mindset, di mana lebih meyakini jangan berorientasi pada fisik dan alat, tetapi berorientasi pada mindset leadership dosen-dosen vokasi dan mahasiswa vokasi. Kurikulumnya dibangun dengan link and match dengan tujuan agar infrastruktur lebih kuat, karena jika membangun tanpa fashion itu akan sulit. Dan yang terakhir, bukan terkhusus juga untuk mahasiswa vokasi, tapi ini terkhusus kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, yaitu setiap mahasiswa sangat penting memiliki skill public speaking, karena public speaking itu sangat perlu atau sangat penting dan sering digunakan bagi kita semua dalam menghadapi publik yang akan lebih luas lagi. Dan gunanya juga untuk meningkatkan value kita agar lebih baik atau lebih tinggi lagi. Mungkin pertemuan hari ini hanya sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu lagi pada presentasi selanjutnya. Saya Nurul Hasanah Rizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.